kesetimbangan kimia, faktor konsentrasi. Kesetimbangan kimia merupakan keadaan dinamis dalam suatu reaksi reversibel, di mana laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik. Dalam kondisi kesetimbangan ini, konsentrasi reaktan dan produk tidak berubah, meskipun reaksi tetap berlangsung dalam dua arah secara simultan. Prinsip Le Chatelier merupakan prinsip fundamental dalam kimia yang dikemukakan oleh Henry Louis Le Chatelier pada tahun 1884. Prinsip ini menyatakan bahwa jika sistem dalam kesetimbangan diberi suatu aksi atau gangguan, maka sistem akan mengadakan reaksi sedemikian rupa, sehingga pengaruh aksi tersebut menjadi sekecil mungkin atau dikurangi. Dengan kata lain, sistem kesetimbangan akan berusaha melawan atau mengompensasi perubahan yang diberikan untuk mencapai kesetimbangan baru. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume. Pada video ini membahas faktor konsentrasi. Pada reaksi tersebut, ketika menambahkan gas nitrogen, N2, atau gas hidrogen, H2, ke dalam wadah reaksi, penambahan reaktan tersebut akan menyebabkan jumlah molekul N2 dan H2 dalam wadah meningkat secara signifikan. Peningkatan jumlah molekul reaktan ini mengakibatkan frekuensi tumbukan antar molekul reaktan menjadi lebih tinggi. Tumbukan yang lebih sering dan efektif ini meningkatkan laju reaksi pembentukan produk, reaksi maju, sehingga lebih banyak molekul NH3 terbentuk. Pada kesetimbangan baru, konsentrasi semua zat, baik reaktan maupun produk, akan berbeda dari kesetimbangan awal, namun rasio konsentrasi yang dinyatakan dalam konstanta kesetimbangan tetap sama. Pada reaksi tersebut, ketika kita menambahkan gas amonia, NH3, ke dalam sistem yang sedang setimbang akan menyebabkan tekanan dalam sistem meningkat secara tiba-tiba. Tentunya, jumlah molekul amonia dalam wadah meningkat drastis. Kondisi ini mengakibatkan sistem menjadi tidak seimbang karena konsentrasi produk terlalu tinggi. Untuk mengembalikan kesetimbangan, molekul-molekul NH3 mulai terurai atau bereaksi balik menjadi N2 dan H2. Reaksi balik dari produk ke reaktan menjadi lebih dominan dibandingkan reaksi maju. Tumbukan antar molekul NH3 meningkat, dan beberapa di antaranya memiliki energi yang cukup untuk terurai kembali menjadi molekul N2 dan H2. Proses ini terus berlangsung hingga laju reaksi maju kembali sama dengan laju reaksi balik pada kesetimbangan baru. Ketika konsentrasi reaktan ditambahkan ke dalam sistem kesetimbangan, sistem akan merespons dengan menggeser kesetimbangan ke arah kanan menuju produk. Hal ini terjadi karena sistem berusaha mengurangi kelebihan reaktan yang ditambahkan dengan cara membentuk lebih banyak produk. Akibatnya, konsentrasi produk akan meningkat, sementara konsentrasi reaktan akan berkurang dari jumlah yang ditambahkan, meskipun tetap lebih tinggi dari kondisi kesetimbangan awal. Sebaliknya, ketika konsentrasi produk ditambahkan, sistem akan menggeser kesetimbangan ke arah kiri, menuju reaktan untuk mengurangi kelebihan produk tersebut, sehingga konsentrasi reaktan meningkat dan konsentrasi produk berkurang. Selain penambahan, pengurangan konsentrasi juga mempengaruhi kesetimbangan. Jika konsentrasi reaktan dikurangi atau dikeluarkan dari sistem, kesetimbangan akan bergeser ke kiri, karena sistem berusaha membentuk kembali reaktan yang hilang dengan cara mengurai sebagian produk. Sebaliknya, jika konsentrasi produk dikurangi atau dikeluarkan dari sistem, kesetimbangan akan bergeser ke kanan, karena sistem berusaha membentuk kembali produk yang hilang dari reaktan yang tersedia.
Prinsip inilah yang dimanfaatkan dalam industri dengan mengeluarkan produk secara kontinu untuk mendorong reaksi terus berlangsung ke arah pembentukan produk. Terima kasih telah menonton video ini.